Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faresi dengan NIM M1C12027, Prodi Teknik Sipil dari Universitas Jambi. Di sini saya ingin menjelaskan tentang sejarah dan berkembangnya Islam di Masjid Agung Al-Falah Jambi. Adanya Islam di Jambi karena kedatangan kapal dari Kesultanan Turki untuk penyebaran agama Islam di Jambi. Rombongan tersebut dipimpin oleh Ahmad Ilyas atau Ahmad Barus. Mereka datang kemari karena kapal rombongannya terdampar di Pulau Berhala karena Ahmad Ilyas menyebarkan agama Islam di Jambi. Selain itu, beliau yang menghancurkan patung-patung berhala sembahan di Pulau Berhala, sehingga Ahmad Ilyas dijuluki sebagai Datuk Paduka Berhalo. Diketahui bahwa masuknya Islam pada masyarakat Jambi seberang banyak dipengaruhi oleh pedagang-pedagang Islam yang masuk dan berlayar di sepanjang Sungai Batanghari. Ditemukannya beberapa peninggalan dari pedagang-pedagang Arab, Persia, dan Turki. Menjadi salah satu bukti bahwa proses penyebaran Islam tersebut pernah terjadi. Ditambah lagi bahwa budaya Arab Melayu sangat melekat kuat pada masyarakat Jambi seberang. Bahkan melekat pada adat orang Melayu Jambi yang kita kenal dengan adat bersendi syarat bersendi Kitabullah. Salah satu contohnya adalah Masjid Agung Al-Falah atau Masjid Besar Simbol Kemenangan. Masjid Agung Al-Falah merupakan masjid terbesar di Jambi. Masjid ini juga dikenal sebagai Masjid Seribu Tiang, meskipun jumlah tiangnya hanya 256 buah. Lokasi di mana Masjid Agung ini berdiri dulunya merupakan pusat kerajaan Melayu Jambi. Namun, pada tahun 1885 dikuasai oleh penjajah Belanda dan dijadikan pusat pemerintahan dan benteng Belanda. Hal tersebut sejalan dengan penjelasan sejarawan Jambi, Junaidi Tenur, bahwa Masjid Agung Al-Falah ini berdiri di lahan bekas istana Tanah Pilih dari Sultan Taha Saifuddin. Pada tahun 1858, saat terpilih menjadi Sultan di Kesultanan Jambi, Sultan Taha Saifuddin membatalkan sebuah perjanjian yang dibuat Belanda dengan mendiang ayahandanya, karena perjanjian tersebut sangat merugikan Kesultanan Jambi. Saat itu Belanda sangat marah dan mengancam akan menyerang istana. Namun, Sultan Taha justru lebih dulu menyerang pos Belanda di daerah Kumpe. Pasukan Belanda melakukan serangan balasan dan membumi hanguskan komplek istana Tanah Pilih. Pada tahun 1906, lokasi bekas istana Sultan tersebut dijadikan asrama tentara Belanda yang digunakan sebagai tempat pemerintahan keresidenan. Di era kemerdekaan sampai tahun 1970-an, lokasi tersebut masih difungsikan sebagai asrama TNI di Jambi. Pada awalnya, gagasan pembangunan Masjid Agung sudah mengemuka tahun 1960-an oleh pemerintah Jambi beserta tokoh-tokoh Islam di Jambi. Namun, proses pembangunan masjid baru dimulai tahun 1971. Para alim ulama dan tokoh-tokoh Jambi diantaranya seperti M.O. Bafadal, Haji Hanafi, Nurdin Hamzah, dan Gubernur saat itu Tambunan atau Nur Atmadi Brata sepakat untuk membangun Masjid Agung di lokasi tersebut dan merelokasi asrama TNI. Salah satu alasan kenapa masjid yang dibangun di lokasi bersejarah tersebut adalah mengacu pada lambang Jambi yang terdapat gambar masjid. Masjid Agung Al-Falah Kota Jambi diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada tanggal 29 September 1980. Masjid kebanggaan warga Jambi ini berdiri di atas lahan seluas lebih dari 2.690 hektar atau lebih dari 2,7 hektar. Sedangkan luas bangunan masjid adalah 6.400 dengan ukuran 80 x 80 meter dan mampu menampung 10.000 jamaah sekaligus. Dari awal, bangunan Masjid Agung hingga sekarang tetap dipertahankan sesuai bentuk awalnya. Kalaupun ada renovasi, hanya penambahan ukiran pada mihrab imam tanpa merubah bentuk masjid awal dan mengganti pembungkus tiang di tahun 2008. Masjid Agung Al-Falah Kota Jambi dibangun lengkap dengan kubah besar dan menara yang menjulang. Keseluruhan bangunan masjid menggunakan material beton bertulang. Bila dipandang sepintas lalu, jajaran tiang-tiang masjid berwarna putih yang ramping di masjid ini memiliki kemiripan dengan tiang-tiang Masjid Agung Kota Roma, Italia, yang dibangun jauh lebih belakangan dibanding dengan Masjid Agung Al-Falah di Jambi ini.
Jajaran ratusan tiang di Masjid Al-Falah ini terbagi dua bentuk. Bentuk pertama merupakan tiang-tiang langsing berwarna putih dengan 3 sulur ke atas menyanggah sekeliling atas atap masjid sebelah luar. Dan bentuk tiang kedua berupa tiang-tiang silinder berbalut tembaga menopang struktur kubah di area tengah bangunan masjid. Penggunaan material tembaga untuk menutup tiang-tiang silinder ini memberikan kesan antik namun megah pada interior Masjid Al-Falah. Dirancang sebagai bangunan terbuka tanpa pintu dan jendela, benar-benar sejalan dengan nama masjid ini. Al-Falah dalam bahasa Arab bila di Indonesia menjadi kemenangan. Menang bermakna memiliki kebebasan tanpa kungkungan atau kurungan atau kekangan. Mungkin filosofi itu juga yang menjadi dasar dibangunnya masjid ini dengan konsep terbuka, agar muslim manapun bebas masuk dan melaksanakan ibadah di masjid ini. Sementara di bagian dalam kubah dihias dengan ornamen garis-garis simetris mirip dengan garis-garis lintang dan garis bujur bola bumi. Ring besar di bawah kubah dihias dengan lukisan kaligrafi Al-Quran berwarna emas. Sebuah lampu gantung berukuran sangat besar berbahan tembaga memperindah tampilan ruang di bawah kubah. Jika dilihat sekilas, bangunan masjid ini memang hanya seperti sebuah pendopo terbuka dengan banyak tiang penyangga dan satu kubah besar di atasnya. Bentuk bangunan dan konsep keterbukaan tanpa sekat seperti ini menghasilkan kesan yang ramah. Banyak tiang juga menjadi ciri khusus hingga membuatnya dikenal sebagai Masjid 1000 Tiang. Sebenarnya seperti yang tadi saya sebut, masjid ini hanya memiliki 232 tiang. Tiang-tiang ini digunakan sebagai struktur konstruksi tahan gempa. Bentuk tiang ini pun beragam, seperti momen tiang biasa dan berwarna putih polos. Saat memasuki bangunan tengah masjid akan terlihat jajaran 40 tiang bergaris tengah lebih besar daripada tiang luar. Bagian bawah tiang di tengah ini dihiasi ornamen ukiran kayu. Bagian tubuh tiang terbuat dari tembaga. Di sisi kanan mihrab terdapat kaligrafi bertuliskan Asma Allah, sedangkan di kirinya tertulis kaligrafi Nabi Muhammad SAW. Selain itu, di sebelah kanan dan kiri mihrab terdapat dinding-dinding berhiasan ukiran, di tengahnya tertulis nama Khulafaur Rasyidin, 4 khalifah, yakni Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Kubah besar yang hanya disapu cat putih di luar ternyata memiliki kejutan. Jika dilihat dari dalam, bagian dalam kubah ini dihiasi aksen hiasan geometris berwarna putih, hijau muda, hijau tua, merah muda, dan biru. Kubah ini semakin indah dengan adanya kaligrafi terbuat dari kaca yang bertuliskan nama-nama Allah. Pemberian nama Al-Falah yang berarti kemenangan pada masjid ini menampilkan kejutan di bagian dalam ini bukan tanpa alasan. Dengan makna kemenangan, manusia dalam dunia haruslah memperoleh kemenangan, martabat keimanan dan ketakwaan. Adapun tinjauan sejarah, masjid ini berlokasi di tanah Piri Sesaka Betuah, yaitu tanah milik Kerajaan Melayu, Jambi yang pada tahun 1855 dikuasai oleh pemerintah Belanda. Namun berkat perjuangan yang gigih, akhirnya lokasi itu dapat dikuasai oleh pemerintah Melayu Jambi.